dalam, tapi masih nggak terlalu dalam. Yang dalam menurut Hindu kalau tahu kata tapi nggak tahu artinya, cuma tahu musiknya kata. Misalkan ainun, cuma tahu ainun sebagai musik. Nggak tahu apa artinya ainun. Itu lebih dalam kalau di Hindu. Saya setuju Mas Kamba tadi bahwa akal penting, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Cak Nun juga bilang gitu, akal penting kan mancing kalian. Wong di dunia ini mana yang nggak paradoks? Oksigen penting tapi bisa menghidupi, tapi oksigen juga membunuh. Kalau nggak ada oksigen, sel kita nggak pernah tua. Nggak ada keriput. Cak Nun disini gue anteng. Ini saya. Karena oksigen, cinta itu membangkitkan tapi membunuh. Ini too much love will kill you. Mana yang nggak paradoks? Too much love. Jadi Buddha itu bener, salah satu saya sih seneng. Aku kan senang kuil-kuil, nang pura-pura. Yang saya cocok dari Buddha itu, makanya Buddha agama masa depan sebagai agama, sebagai filsafat ya, Budi. Karena Tuhan maha paradoks. Nah yang saya katakan tadi, oke, akal itu penting, akal. Tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Wong di atas Sidratul Muntaha nggak ada akal sudah. Karena itu malaikat Jibril nggak ikut ke sana. Ya waktu Isra Mi'raj itu kan malaikat Jibril jari ini kiaiku loh. Aku itu duduk kafir loh. Aku ngaji juga dulu. Loh, melok kan Jibril melok begitu senang Sidratul Muntaha nggak kuat. Nabi dong yang besar kan harus ganggu akal. Rahwono di situ bener. Rahwono itu sastra Jendrahyuningrat itu penguasa tertinggi ilmu, itu Rahwono. Baca bukuku kalau nggak percaya. Lu tenan lagi. Kamu pikir Rahwono mencintai Sinta karena namanya Sinta? Enggak. Suatu hari Sinta itu berubah namanya menjadi Waidehi. Belum ada yang tahu, 3 kali berubah menjadi Janaki juga. Tapi Rahwana tetap mencintainya karena dia tidak menyembah nama, dia menyembah zat. Ilmuku dhuwur. Loh, Cak Nun tadi bilang akal penting itu nipu kalian. Dia tahu bahwa akal ada batasnya. Aku ngaji nggak perlu arti, dan ngajiku sakarepku. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Nek salah bener iku sakarepku. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi. Wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena aku bukan orang pesantren, jadi aku nggak terjajah oleh nada-nada Arab. Jadi nggak harus amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Enggak gitu. Aku wong Jawa kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mbuh terusane ya aku lali. Pokoke kira-kira ngono. Wong aku tarhimku juga gak kaya Cak Nun. Tarhimku kan kalau Cak Nun kan dia kan seolah-olah bebas tapi sebenarnya terjajah Arab. Assalatu wassalamu alaik. Ya kan? Terus ya terusan ya. Mengetel. Enggak. Kalau. Terusan ya. Terusan ya, Pak. Enggak, aku mau
nada Jawa gimana nada Jawa? Itu kan orang Mesir itu. Aku tahu dari Mesir, nonton Cak Nun ngomong di YouTube. Salatu wassalam ada malaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ya kan? Ini aku enggak. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Merdeka. Ngerti kui. Terus kok bisa umroh? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba disuruh umroh sama Buya. Wong aku sebelum itu kampanye di mana-mana naik haji itu haram kok. Lo serius? Aku selalu bilang kalau naik haji untuk kasus Indonesia, tapi kalau duit naik haji 30-50 juta itu ditabung, wes gak perlu investasi kok Mas Adi tadi bilang. Gak perlu investor-investor asing itu. Itu bisa untuk membangun sekolahan, membangun jalan raya, membangun listrik dan lain sebagainya. Ya kok ndelala tidak umroh yuk. Kok yo manut aku. Begitu aku nonton Ka'bah, jancuk yuk. Memang bagus. Orang orang hitam tuh rasanya muter, orang Jepang, orang mana. Dan aku enggak, aku duduk-duduk di Masjidil Haram yang ngeliatin. Sebelum berangkat itu ada asistennya orang sana, mungkin disuruh Buya atau apa, ngasih tahu aku di mobil, nanti bacaannya kalau gini, kalau lagi tawaf gini. Aku bilang, wes Mas nggak usah Mas, aku tak mau coba karep-karepku dewe mau coba. Umroh digunting rambut. Tapi ya itu guyon, itu kalian pasti tahu. Saya menghargai Cak Nun karena Cak Nun pasti nggak laku di TV. TV itu pasti ustadz sing ngomong haram halal. Pasti itu yang laku. Karena apa? Nek, aku mau jujur, mungkin karena rakyat Indonesia masih banyak yang goblok. Kenapa kok banyak yang goblok? Ini Mas Adi. Karena kita satu-satunya negara, hampir satu-satunya negara yang nggak ada seleksi alam. Nggak ada musim dingin. Rek. Musimnya enak terus. Nang jopo, kue miskin, kue goblok, mati tenan kue. Lah kan kini gak mati-mati, kan musimnya nggak. Jadi wong goblok urip kabeh. Nah disitulah ulama-ulama halal haram itu muncul. Loh, di sini ini kalian lumayan, tapi kalau 250 juta, itu sing goblok sampai yang pinter ono kabeh. Kalau di Kanada yang sampai minus sekian derajat, ya saya nggak sabrang itu. Nggak punya akal, nggak punya tabungan, nggak punya, saya kira mati nang mobil, pemadu kademen. Dek kene sapa sing kademen? Hidup semua, makanya saya enggak, kadang-kadang kalau ketemu Gus Plus sampean salah, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan itu justru celaka karena kita enggak diseleksi. Angel lu ngomong makrifat ngene nang TV. Lo iya. Sing paling laku nang TV wudu itu. Ngomong kayak Cak Nun ae angel. Wudu itu sebenarnya yang disucikan apanya? Bukan fisiknya. Tapi batinnya, Cak Nun kan biasanya ngomong gitu. Susah dong TV ditangkep kayak ngono. Kalau nggak percaya, nek sampean ngentut, sing diusap duduk seletmu kan. Cak Nun kan sering ngomong gitu kan. Wah, angel lang TV rek. Wong nek ngentut sing di wuduknya bukan nggak cebok. Berarti batin kan. Tapi susah ngomong gini di TV. Makanya saya anggap ini oasis. Dan saya senang pada Cak Nun karena beliaulah satu-satunya yang melihat bahwa Tejo itu hidupnya cuma acting.
Itu saya dengar pertama dari Cak Nun dan saya baru sadar iya. Kenapa? Lo aku ngomong nang TV, kayaknya koruptor kayak aku acting deh. Karena aku sadar nggak ada koruptor, nggak ada kehidupan. Iki sastra Jendra. Iki yang Cak Nun tadi bilang nggak ada hitam putih. Coba nggak ada koruptor, nggak ada demonstran, nggak ada demonstran Metro Mini nganggut apa? Loh. Tetapi kenapa aku teriak? Karena aku mendefinisikan diriku sendiri sebagai pengamat. Sebagai pengamat aku harus kanyang korupsi. Sikat. Walaupun aku tahu itu garisnya Gusti Allah. Aku nek misalnya nang orang-orang bergabung datang deksek turut berduka cita, jane kene ku biasa, mosok cekakaan ngono gak. Tapi kene ku iki wis diatur Gusti Allah. Pertemuanku yang kene wis diatur. Kenapa kok aku tiba-tiba ke rumah Mas Samad Kamba, beliau masih dari Bandung datang, aku bilang ke Fatin istrinya kayaknya capek, enggak usah. Tapi begitu datang beliau enggak capek. Kangen Cak Nun juga, ya kok aku juga kangen. Jadi cuman aku heran, kenapa setiap kali aku ngelihat Cak Nun, selalu aku ingat Novia. Gitu loh. Gitu loh. Iya. Tapi begitu ketemu Novia, aku lupa Cak Nun. Itu apa? Aku gak ngerti, kenapa ini? Al-Qudusu, Al-Maliku, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Azizu, Al-Muhaiminu, Al-Mu'minu, As-Salamu. Asmaul Husna versiku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Menjelang terakhir, Ar-Rasidu, As-Saburu, Dzal Jalali wal Ikram. Yang terakhir ke-100, sebut namamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Sekali lagi tepuk tangan lebih keras untuk Tejo. Jadi kekayaan Allah itu tidak terbatas dan jangan dibandingkan satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih unggul dari siapapun. Kalau pohon kelapa tinggi, jangan dibilang dia lebih tinggi daripada pohon yang lain. Karena pohon kelapa ya begitu itu, pohon yang lainnya begitu itu. Demikian juga Tejo. Soal korupsi tadi saya sangat setuju ya Mas Tejo, karena saya terakhir saya ditanya sama anak saya yang rampak tadi itu, yang kelas 3 SD. Ya milih mana, dunia ini banyak pencuri apa tidak ada pencuri? Dia bilang gitu. Wah ya ini apa dulu ini temanya, sehingga jawabannya nanti beda-beda, saya bilang gitu. Kalau ngomong doa aku, kalau ngomong wajarnya orang hidup di desa-desa, di kampung-kampung, kalau bisa nggak ada pencuri. Tapi kalau kita ngomong yang lebih luas, hakikat kehidupan ini juga memang pencuri itu memang dihakikatkan untuk ada sebagai bagian dari dialektika yang Allah ciptakan. Terus dia bilang gini, kalau saya memilih di dunia banyak pencuri, dia bilang gitu. Kenapa? Loh ya terserah kalau mau mencuri, karena sebenarnya kan ada pilihan untuk tidak mencuri, dia bilang gitu. Toh dalam hidupnya ada pilihan untuk berbuat baik. Gitu. Saya pikir wah di arek iki lumayan nih guys, sejajar karo Jojo Tejo ya. Waduh, sangat terbukti kan, hari malam ini kan terbukti kan. Gitu. Di Padang karo KPK. Enggak, saya enggak. Gini Jo. Enggak minimal disamakan sabrang sih lumayan nih. Iki arek cilik loh. Ya enggak, karena yahdillahu mayyasya, ya. Wa yudhillu mayyasya, karena Allah itu tidak terserah Allah kalau mau bikin hujan, dia hujan.
pohon kena, tembok kena, genteng kena, orang kena, semua kena. Dan tidak dihitung orangnya kecil apa gede apa umurnya berapa. Kalau Allah memberi hidayah, itu jangan diperbandingkan usianya, TK apa. Bukan Allah memberi hidayah itu. Gak iso gak ngalahno aku Jo konco. Oke, tapi indahnya begini ya, indah sekali teman sekalian. Indah mungkin di forum lain kita bisa seperti ini. Zaman dulu saya sama Gus Dur itu saya tantang gini-gini terus cerita, jadi Gus Dur cerita, aku cerita. Kita pernah di museum situ, dipertandingkan karo arek-arek. Wis Gus Dur ceritanya gendeng-gendeng tak kayak cerita meneh gitu macam-macam gitu. Dan semua itu karena kita bisa menikmati hidup ini dan kita tidak menuntut materi, tidak menuntut apa-apa karena hidup ini sendiri gini tak wis nikmati luar biasa kan itu. Nah, terus saya tuh gembira Mas Tejo sudah berani ngaji pakai lagu Jawa. Karena saya memberi contoh sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan baru hari ini saya menemukan bahwa Mas Tejo sudah mulai berani lah. Ya, Anda lihat di YouTube lah, cari banyak kok. Saya adzan pakai lagu Jawa segala macam dan itu tidak ada masalah. Dan saya sudah hitung mantiknya, syar'inya semua sudah hitung. Sehingga saya justru ketika kita nanti sudah tidak berjuang, ketika kita sudah di surga, kita tidak butuh perjuangan lagi, tidak butuh tahap-tahap dan interval jihad lagi, maka yang terpilih nanti di surga malah lagu Jawa dan Sunda. Adzan, kalau mau apa-apa pokoknya reng-rengnya Jawa gitu. Jadi Tejo itu sangat diperlukan Allah di surga. Karena dia nanti yang jadi maestro di sana. Dia menjadi maskotnya surga nanti insya Allah. Khusus. Tapi nanti Tuhan bilang, Jo kowe nang kene nang surga tapi ojo gedean rumangsan. Ini dulu Cak Nun sudah di sini. Terus aku kondo nang Tuhan asu ya. Nah Jo, kenapa saya bilang seperti itu? Saya tidak akan praktek lah, saya tidak akan memperbandingkan vokal saya dengan vokalnya Sujiwo Tejo. Karena saya pasti kalah kan gitu. Orang yang menang harus ngalah lah. Gitu. Tapi saya ingin katakan sama dia, pencapaiannya lain Tejo. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Itu karena juga terkait dengan rasa Arab, terkait dengan segala macam yang sifatnya yang Anda bilang tadi, Jibril tidak bisa lebih naik lagi tadi itu. Karena pencapaiannya berbeda. Kalau Anda menguasai benar Panem Bromo, Pucung, ya, Dandang Gulo segala macam, kemudian Anda menguasai Qiraah Sab'ah misalnya, itu pencapaiannya berbeda. Jadi ada saat di mana kita memerlukan nada-nada Jawa, ada saat kita memerlukan, karena pencapaiannya berbeda. Jadi prosentase vertikal horizontalnya berbeda. Jadi Jawa itu untuk kelangenan. Untuk orang yang sudah tenang, sudah tidak perlu berjuang, itu Jawa sangat enak. Gitu ya. Jadi itu justru orang yang sudah sukses, yang sudah pinter Jawa itu sudah sukses. Nah orang yang masih berjuang ini masih pakai Arab, bukan terpengaruh Arab, tapi metode sosialnya harus pakai itu. Karena yang di depan saya ini orang-orang yang terdidiknya Islam itu sama dengan Arab. Dan saya tidak ingin menghilangkan Arab. Tidak harus Arab, tapi juga tidak harus tidak Arab. Ini harus dipegang. Jangan mentang-mentang kalau kan ini Arab bukan Islam. Iya, tapi juga Islam tidak mesti Islam tidak mesti Arab. Tapi jangan terus Arab itu pasti bukan Islam. Unsur Arab tetap ada, unsur Jawa tetap ada, unsur Apon tetap ada. Gitu loh. Makanya Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi firman-Nya kepada Muhammad dan tidak memilih Tejo untuk jadi nabi terakhir. Engko lak gak sido dakwah nyanyi ngono gak lagu. Itu. Jadi memang ada berbeda, tapi tidak masalah karena saya misalnya gini aja. Misalnya saya yang terkait salatu wassalamu alaik gitu ya. Saya tidak mungkin memakai Jawa karena mereka belum siap secara budaya. Karena mereka perangkat musikalitasnya
berdasarkan budaya mereka, perangkat musiknya yang bisa mengantarkan mereka naik itu harus pakai tradisi itu. Gitu ya. Meskipun saya membuka diri dan membuka semua orang lain untuk bertukar-tukar, tidak ada masalah. Makanya yang terakhir-terakhir kan banyak pendeta-pendeta datang kan saya suguhi dengan Kiai Kanjeng Sholatullah kan selalu. Sing lagu ada lagi yang lagu gereja yang sing apa sing Gloria apa kok? Jo sing apa? Sing piye? Kalau Natal itu yang iya, oh iya, yang pakai bayana, bukan sing iki lho. Na na ni na na ni na 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 ni ni na 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 ni na itu kan salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Itu kita menyesuaikan diri, bukan menunjukkan diri. Jadi sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Iya. Ngono lho rek. Kita ini melayani. Pengumuman ya. Nek di ono pacare enggak. Kowe arep nang di nang pengajian. Walah, itu pengajian itu Cak Nun sudah melakukan itu 20 tahun yang lalu. Yes. Itu teman sekalian, enggak, soal pencapaian tadi memang berbeda. Jadi saya tidak mengatakan mana lebih unggul, tapi pencapaian Roso Arab, bahwa Arab Saudi sekarang kayak gitu itu masalah lain. Tapi bahwa pencapaian struktur nada Arab berbeda dengan pencapaian struktur nada Jawa, apalagi dengan Barat. Kalau Barat kan enggak bisa banyak yang bisa, kalau pas itu tadi bisa. Tapi kalau misalnya Indonesia tanah air itu kan lagu Arab, lagu Barat. Itu kan kalau untuk ngimami kan gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Gak enak blas. Tapi kalau Jawa, karena Jawa tidak terikat dengan apa namanya ideologi nada Barat, maka Jawa kan kalau Timur itu kan tidak ada barbar sebenarnya. Di Timur kan Tejo tahu persis bahwa Timur itu begitu membuka diri. Musiknya bisa 4/4, lagunya 3/4, dan itu di Timur eksplorasinya luar biasa. Jadi kalau lagu Sunda, lagu Jawa dipakai untuk ngimami bagus banget, apalagi yang ngimami imam besar Syekh Al-Mutawakil Sujewo Tejo Mutafakun alaih. Yang mutafakun itu artinya orang bersepakat atas dia, gitu ya. Jadi jangan dijadikan mitos bahwa mutafakun alaih itu harus perawi-perawi hadis saja. Apapun saja, siapapun saja yang kita bersepakat dan mantap dengan kebenaran yang dia bawa berarti mutafakun alaih, kan begitu Ustaz? Itu. Kecuali yang baku kayak sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dipakai yang lain. Itu kenapa? Karena kita ingin jimat kita ini utuh pada Rasulullah. Karena Rasulullah itu pusaka hidup kita, kan gitu. Itu jangan dikurangi lah gitu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi gitu. Ojo terus Sujewo Tejo sallallahu alaihi wasallam. Ya gak enak ya. Gitu. Oke. Soal Novia enggak berkomentar saya. Soal situ kita Tejo ini memang lananging jagat ya toh. Dia memang oleh Allah itu diberi anugerah luar biasa gitu. Tapi saya ingin mengingatkan Anda ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita tidak dikasih tahu kan kita nggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong ini nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal.
selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan, Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa. Sekitar 2 milenium yang lalu, upamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperlukan juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa, teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh, kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti, punya istri apa tidak ndak tahu, ya toh lahirnya di mana ndak tahu, dia orang Arab apa Persia apa Afrika ndak tahu kan, apa orang Jawa, orang Sunda ndak tahu kan, nah itu ndak usah diperdebatkan, jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah, yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah. Semua itu tajallullah. Semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono ae kira. Salah enggak diam dewe tak apa. Enggak, tapi mungkin soal itu yang soal bahwa itu mungkin tak jelas oleh tembang ini, sorry minta waktu 3 menitan. Jadi gini. Seluruh kata-kata saya setuju Cak Nun tadi, sepulang dari sini, nggak usah diingat-ingat, nggak usah menurut Cak Nun, menurut Tejo, menurut Mas Kamba, menurut Adi, tapi mendefinisikan menurut kalian sendiri. Karena seluruh apa yang kita katakan menurut orang Jawa itu adalah sampah. Habis ini kita udah omong seluruh omongan ini jadi sampah, yang bisa membuat itu tidak jadi sampah adalah interpretasi masing-masing pribadi. Jadi gini. Lang-langing driya lang-lang ramyon lengkang. Setelah keramaian begini, pulang ke masing-masing tempat seperti Cak Nun tadi bilang dengan kesepiannya sendiri-sendiri. Sinongwati jagat karyamu. Kalian masing-masing yang setelah menganggap ini sampah di lautan pertanyaan, lautan penjelasan akan mendapatkan mutiaranya sendiri-sendiri, Fidel Castro-nya sendiri-sendiri. Mbak lumba ing segara anut. Seperti sampah-sampah yang kumambang di lautan, itulah kata-kata. Hong palelu mutamber ganggeng. Palelu mutamber ganggeng. Mohon maaf, saya setuju Cak Nun, mungkin pencapaian beda-beda tiap bahasa. Mungkin Cak Nun tidak menggunakan Jawa karena menganggap bahwa teman-teman orang masyarakat Indonesia terlalu banyak pengaruh Arab, tidak siap untuk pakai Jawa. Tetapi nggak tahu Cak Nun, saya selama ini sering dikasih pengertian bahwa Bismillahirrahmanirrahim dengan nada itu adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi setelah saya nadakan Jawa, ngucapin Bismillah saya dengan rasa Jawa, sorry, ternyata bagi saya Tuhan bukanlah Raja dengan kasih sayang. Setelah saya jawakan lagunya yang saya rasakan, Tuhan adalah kasih sayang yang meraja. Jadi bukan sesuatu zat yang dilengkapi dengan kasih dan sayang, tapi kasih sayang itu sendirilah Tuhan bagi saya. Karena itu mungkin ya ojo mbok tiru, aku wis gak sholat mbuh pirang tahun iki. Aku terakhir sholat di rumahnya Mas Kamba di Jeddah. Karena seminggu tinggal di sana aku nggak ngerti mau ngapain. Ya udah akibatnya tanya Fatin mana istrinya. Aku mau subuh aku ngapain ya? Aku sholat itu. Di kamar dikasih sajadah, ngopo sajadah gitu. Ya habis itu aku nggak sholat lagi.
Tapi mungkin kalau yang kalian sebut tajalli, siapa tahu ketika aku gini, siapa tahu ketika aku ngerokok, siapa tahu aku ketika kecelakaan sama Cak Nun, tapi dalam hatiku adalah innama amurhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Siapa tahu itu terus yang aku ucapkan. Siapa tahu al-ikhlas terus yang aku ucapkan. Kalian nggak tahu. Tapi saya setiap kali ketemu Cak Nun kelihatannya ngeledek, tapi mungkin aku berharap kalian bisa merasakan sebetulnya bukan itu. Ya acting, tapi aku sayang. Beliau ini banyak musuhnya, banyak yang sinis ke dia. Tapi aku oke. Dan aku hadir ke sini bukan tanpa risiko di kalangan beberapa teman. Oke Cak Nun, terima kasih. Mudah-mudahan. Dan saya minta doanya ke teman-teman, saya mau ngamen di Kairo. Oke, teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh, dan Allah itu terserah-serah.